Baik, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan metode DPPH skanometri ya sebagai salah satu alternatif metode uji aktivitas antioksidan ya. Sebagai alternatif metode spektrofotometri ya, atau metode DPPH yang konvensional ya. Metode DPPH skanometri ini kami kembangkan di Fakultas Farmasi Universitas Jember ya, di grup riset ya, Chemo and Biosensor Group ya. Baik, sekira tahun 2013 kami mempublikasikan satu artikel ilmiah begitu ya, di mana DPPH itu kita buat dalam bentuk dry region ya, atau reagen kering DPPH ya, dan kami mempublikasikan penelitian ini pada jurnal Food Chemistry ya. Di reagen kering DPPH ini sebagai metode high throughput screening ya, metode high throughput yang baru gitu ya pada saat itu untuk lakukan uji aktivitas antioksidan ya. Di bagaimana cara membuat reagen kering DPPH atau dry region ya. Di metode pelaksanaannya sangat sederhana begitu ya. Kita lakukan imobilisasi larutan DPPH pada sumuran atau well ya. Kita gunakan 96 microwell plate ya, jadi sumuran 96 lubang ya. Larutan DPPH ya, ini tampak dari samping ya. Kita masukkan ya, kita pipet begitu ya, larutan DPPH itu dalam sumuran ya. Kemudian kita keringkan ya DPPH itu ya, dengan cara yang sederhana, bisa kita angin-anginkan ataupun kita bisa semprot dengan gas nitrogen ya. Gas nitrogen tidak berpengaruh pada DPPH ya, larutan DPPH. Kemudian ketika proses pengeringan ini ya, DPPH akan ya tertinggal di sini sebagai endapan ya, berupa serbuk dengan ukuran partikel yang sangat kecil ya, di dasar dari sumuran ya. Kemudian kita simpan ya, kita simpan reagen kering ini, kita seal ya, bisa berupa aluminium foil ya, dengan cara sederhana kita aluminium foil gitu ya. Kemudian dry region ini ketika akan dipakai ya, ketika akan dipakai ya, kita tinggal ya mengisi di masing-masing well ya yang berisi reagen kering DPPH ini menggunakan sampel ekstrak ya. Sampel uji kita itu dalam larutan metanol ya, dan volume yang sama ya. Seandainya kita mengimobilisasi larutan DPPH di awalnya itu 300 mikroliter misalkan ya, atau 200 mikroliter, maka ketika kita merekonstitusi larutan DPPH ini ya, larutan sampel uji kita ya, larutan ekstra kita itu juga volumenya harus 300 mikroliter ya. Ingat, reagen DPPH kering itu dia akan terlarut kembali dalam pelarut metanol ya, dan langsung bereaksi dengan larutan uji kita yang berisi ya, atau kita duga memiliki senyawa-senyawa antioksidan ya. Reagen kering ini memiliki keunggulan dia lebih stabil ya dibanding kalau kita menyimpan stok larutan DPPH ya,
dan larutan DPPH itu tidak stabil. Ya, pengalaman kami dalam suhu dingin di lemari es, begitu ya, larutan DPPH itu bertahan sekitar 6 hari. Ya, dalam suhu freezer mungkin sedikit lebih lama. Ya. Jadi kalau dibuat dalam dry region ini, dia akan lebih lama, apalagi kalau ini di seal, ya, kedap udara. Ya, ini yang kita sebut sebagai dry region array, ya. Jadi deret reagen kering DPPH, dan ini dipatenkan di Malaysia, ya. Baik, dan ini contoh ketika reagen kering yang sudah direkonstitusi, ya, menggunakan metanol, ya. Contoh di sini adalah asam galat, misalkan, ya, standar antioksidan atau Trolox, ya, kita bisa gunakan Trolox ataupun asam galat, ya, dengan kadar yang berbeda-beda, ya, meningkat, ya, kadarnya. Kemudian Trolox ataupun asam galat tadi yang dilarutkan dalam metanol tadi, tinggal kita tambahkan pada reagen kering DPPH, maka dia akan terbentuk gradasi warna seperti ini, ya. Dan kita amati, ya, seperti biasa, absorban dari masing-masing larutan ini, ya, di masing-masing di dalam sumur ini di microplate reader ataupun ELISA reader, ya. Dan kita buat kurva baku senyawa antioksidan standar, ya, seperti ini, misalkan Trolox, ya, di sumbu X-nya ini kadar, kemudian ini adalah absorban dari larutan DPPH dari reagen kering yang sudah direkonstitusi, ya. Dan kalau kita punya sampel atau larutan sampel, ya, sama, ya, kita buat reagen kering di sini, ya, kita tinggal tambahkan dengan sampel kita, sampel A, B, C, D, E, dan seterusnya, ya. Kemudian kita ukur lagi, kita proses pengukurannya sampel dan standar DPPH ini bisa dilakukan secara simultan, berbarengan, ya. Dan kadar aktivitas antioksidan sampel itu, ya, dihitung dari kurva baku standar, ya, standar antioksidan. Baik, kemudian tahun 2017 grup riset kami mempublikasikan sekali lagi dengan format yang berbeda, ya. Jadi reagen kering DPPH ini tidak lagi dibaca menggunakan microplate reader, ya, seperti spektrofotometer begitu, ataupun ELISA reader, gitu, ya. Tapi kita baca, ya, reagen kering DPPH kita pada sumuran well itu kita baca pada menggunakan scanner, ya, flatbed scanner ataupun dokumen scanner, dan kami publikasikan hasil penelitian kami ini di jurnal internasional, ya. Jadi sangat simpel, ya. Ya, ini yang kita maksud sebagai metode skanometri. Pada awalnya metode skanometri itu, ya, digunakan untuk deteksi protein, ya, pada lempeng-lempeng gel, gitu, ya. Pada perkembangannya kami gunakan teknik skanometri itu, ya, tidak hanya deteksi protein, ya, lempeng protein di gel ataupun di western blot, tapi bisa kita aplikasikan juga pada sumuran atau microplate, ya. Dalam hal ini microplate yang sudah berisi dry region, ya. Dan
pengujian aktivitas antioksidan, kita tinggal rekonstitusi dry region tadi itu menggunakan pelarut ya untuk kontrol negatifnya, untuk standar ya standar antioksidan yang kita lakukan dalam pelarut, dalam hal ini metanol ataupun etanol, dan pelarutan ekstrak kita juga kita lakukan dalam etanol ataupun metanol ya. Jadi seperti ini ya. Kita gunakan micropipette dengan yang multi channel ya. Jadi proses pemipetannya bisa langsung simultan 6 lubang ya. Yang singkatnya microplate ini langsung kita taruh di dalam scanner ya, tertutup gitu ya, ditutup ya. Kemudian kita scan untuk mendapatkan gambar digital ya dari deret sensor ya, dari deret kering ini ya, DPPH ini. Tentu saja kita catat ya. Kita catat A1 itu apa, B1 itu apa ya. Dan seterusnya ya. Mana yang lautan standar, mana yang lautan sampel kita ya. Intinya kita buat standar kurva kalibrasi ya, kurva baku dari standar antioksidan, kemudian juga nilai absorban ya. Tidak lagi absorben karena ini menggunakan scanner ya. Jadi gambar ya, gambar. File gambarnya itu kita olah ya, kita buka dengan program pengolah gambar ya, image ya. Jadi data warna ya, perubahan warna kita dokumentasikan di scanner ini ya, kita tangkap di scanner ini, kemudian perubahan warnanya ya kita pakai sistem RGB ya, red green blue ya. Maka kurva kalibrasi dari standar antioksidan itu sumbu X-nya adalah kadar antioksidan dan sumbu Y-nya adalah intensitas warna ya, intensitas warna dari masing-masing lubang sumuran ini ya. Intensitas warnanya bisa warna red, green, blue ataupun rata dari warna red, green, blue ya. Untuk DPPH, metode DPPH ini kita baca channel green. Ya sudah, seperti ini saja, sangat simpel. Ya, perlu kami sampaikan bahwa salah satu keunggulan kita lakukan uji aktivitas antioksidan menggunakan microplate ini, ya tentu saja terjadi penghematan dari sisi pelarut ya, dan juga dari sisi reagen yang digunakan ya. Metode spektrofotometri yang konvensional biasanya menggunakan cuvette ya dengan volume 3 mili ya, ataupun cuvette disposable yang volumenya 1 mili atau 1000 mikroliter. Kalau kita gunakan metode yang spektrofotometri menggunakan microplate, itu volume dari plate ini rata-rata 300 mikroliter. Bisa juga kita buat volumenya 200 mikroliter. Berarti sudah menghemat setidaknya sepertiga atau seperempat dari metode spektrofotometri. Kalau itu yang volumenya 1 mili. Ya. Dry region ini kelebihannya ketika kita sudah memipet semua lubang-lubang ini dan kita keringkan, kita seal, kita segel begitu ya, dan kita simpan dalam freezer ya, ini akan lebih stabil ya dibanding kalau kita menyimpan lautan DPPH ya pada suhu yang sama sekali. Baik, kemudian sebagai alternatif ya,
dari microplate atau sumuran mikro itu selanjutnya kami menggunakan blister obat, ya, pharmaceutical blister. Ya. Ini blister itu salah satu kemasan obat ya, yang ada cekungan, ya, jernih, ya, translucent, ya, yang tembus cahaya. Ya. Jadi itu yang kita gunakan sebagai sumuran. Ya. Jadi semangatnya ketika kita gunakan pharmaceutical blister ini adalah green chemistry, begitu ya, atau green technology, ya, ramah terhadap lingkungan. Jadi blister obat itu biasanya disia-siakan, begitu ya, setelah obatnya diambil, begitu ya, blisternya langsung dibuang seperti begitu saja, ya. Kita gunakan, padahal kita bisa gunakan blister obat itu sebagai sumuran atau sebagai media, ya, sebagai sumuran atau kuvet, ya, alternatif kuvet ataupun alternatif micro well, ya. Jadi obat itu kita keluarkan dari blister, kemudian kita bersihkan sisa-sisa foilnya, sisa-sisa aluminium foilnya yang di permukaannya itu, kemudian blisternya juga kita bilas, ya, misalnya kita bersihkan dengan Aquades, kemudian kita bilas dengan metanol, ya. Ya, baru kita buat dry region, ya, seperti tadi dry region di PPH, ya, dan kami berhasil mempublikasikannya di jurnal internasional juga, ya. Ini juga salah satu penelitian yang kita kerjakan, ya, di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Nah, ini contoh ya, reagen kering DPPH menggunakan blister obat, ya. Ini tampak foto ini tampak dari atas, begitu ya. Ini tampak dari atas, ya. Jadi larutan DPPH dipipetkan di sini di masing-masing blister ini, kemudian dikeringkan, ya, diangin-anginkan. Ya. Sama, ya, ketika dikeringkan dia akan DPPH-nya itu akan mengering, dia di dasar lubang blister ini, ya, sebagai reagen kering DPPH. Kemudian kita seal blister ini, ya. Kalau kita ingin melakukan pengujian aktivitas antioksidan, maka seal-nya kita buka, maka tinggal kita rekonstitusi, ya, kita tambahkan pelarut ataupun langsung kita tambahkan larutan standar antioksidan ataupun larutan uji kita, ya. Kemudian selebihnya sama dengan yang di publikasi kami sebelumnya, ya. Ini sekedar pengingat saja bagaimana DPPH itu mekanisme reaksinya dengan antioksidannya. Ya. Volume blister ini, ya, tergantung ukurannya blisternya, ya. Volume blister biasanya sekitar 600 mikroliter, ya. Jadi sedikit lebih besar daripada volume microwell, ya. Tiap-tiap volume masing-masing lubang blister itu, ya. Ya. Sedikit lebih besar dari volume dari microwell atau lempeng sumuran mikro itu, ya. Namun demikian semangatnya adalah green chemistry, ya, ramah terhadap lingkungannya. Kita menggunakan bahan yang biasanya dibuang, begitu ya. Baik, kemudian perkembangan selanjutnya dari metode skanometri itu kita gunakan lempeng mikro, ya, yang dicetak secara 2 dimensi pada kertas, ya, kertas saring, ya. Dalam hal ini kita gunakan kertas saring Whatman, ya. Dan kami juga berhasil mempublikasikan hasil penelitian kami ini di jurnal internasional, ya. Jadi ini kita sebut sebagai
lempeng kertas zona mikro ya, dengan mengacu para peneliti sebelumnya ya. Di lempeng kertas zona mikro ya, atau paper microzone plate ya. Jadi kita sablon gitu ya. Kertas saring Whatman ya, biasanya untuk filter itu atau penyaring itu kita sablon di kedua sisi persis seperti microwell ya. Kemudian kita juga ada notasi untuk memudahkan kita untuk mencatat letaknya ya, letak. Kemudian larutan DPPH ya, ini kalau diperbesar ya, ada zona deteksi ini ya, zona deteksi ini. Larutan DPPH diimobilisasikan dalam zona deteksi ya. Kenapa tidak merembes? Karena ini pembatasnya ini ya tinta karet ya, tinta karet, dan kita sablon di kedua sisi kertas saringnya. Jadi dia berfungsi sebagai barrier ya. Di sini ya, ketika larutan DPPH kita imobilisasikan di sini, kemudian dalam tempo sekira 1 menit, 2 menit dia akan mengering dan memberikan warna ungu muda seperti ini ya. Ya, ini berfungsi sebagai sensor antioksidan ya, lempeng kertas zona mikro ini. Kemudian bagaimana cara menguji aktivitas antioksidan? Ya sudah, kita tinggal tambah saja larutan uji standar antioksidan ataupun larutan sampel kita pada reagen kering, pada zona deteksi ya, pada sensor antioksidan yang berwarna ungu ini ya. Ya, seperti ini. Yang kita buat kurva baku yang sama. Dan prosesnya sama seperti skanometri pada umumnya ya. Jadi paper zone ini ya, lempeng kertas zona mikro ini, paper microzone plate ini ya, langsung kita scan, dapat gambar digital, kita ubah gambar digital, kita konversi dengan bantuan software ImageJ, jadi ya, dan juga program Microsoft Excel begitu ya. Jadi datanya kita olah ya. Apa kelebihannya LKZM ini dibanding dengan microplate konvensional? Ya, volume larutan DPPH yang diperlukan untuk mengisi masing-masing zona deteksi ini atau masing-masing sensor antioksidan ini hanya berkisar di angka 3 mikroliter ya, dibandingkan dengan microplate yang pada umumnya 300 mikroliter, dan ini satu penghematan yang sangat besar ya. Dan kami juga berhasil mempublikasikannya di jurnal internasional. Dan ini teknik skanometri di grup risk kami ini sangat sederhana dan applicable ya, dan juga portable ya. Nama portable ya, ini bisa dibawa kemana-mana ya. Sangat murah ya, dan bisa diaplikasikan pada studi lapangan ya. Metode skanometri ini kita juga di akhir penelitian selalu kita bandingkan dengan metode DPPH standar. Ya, biasanya kita bandingkan dengan metode spektrofotometri ya, metode DPPH spektrofotometri menggunakan microplate reader ya, ataupun ELISA reader. Ya, ELISA reader. Mana pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode skanometri tidak berbeda bermakna jika dibandingkan dengan metode DPPH konvensional. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.